Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang ruh dan arwah, yang mana pada saat ini saya berada di atas pusara orang tua saya kandung yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Jadi saya masih dalam kandungan orang tua saya, mereka lah yang membesarkan saya hingga pada masanya saya dewasa. Namun ada satu pertanyaan di dalam diri kita semua umat Islam. Bagaimana cara berdialog, bagaimana cara berkomunikasi dengan ruh-ruh orang tua kita, arwah-arwah kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Ya, pertama dasarnya adalah ilmu. Kalau kita ingin mengetahui, sahabat-sahabat tausiah Islami, kalau kita ingin mengetahui bisakah kita berdialog dengan arwah, bisakah kita berdialog dengan ruh siapa saja? Iya. Pertama syaratnya adalah dengan ilmu. Ilmu pengetahuan itulah yang paling utama. Terutama adalah ilmu tauhid. Seorang hamba Allah yang beriman, dia harus mempelajari dulu ilmu tauhid. Itulah dasar kalau kita ingin berdialog, berkomunikasi dengan arwah ataupun ruh. Demi Allah dan Rasulullah, saya dengan orang tua saya tidak ada batas berdialog, berkomunikasi dengan mereka, yang mana saya di atas pusara mereka ini. Pertama, syarat pertama ya, untuk berdialog dengan arwah atau ruh, syarat pertamanya adalah ilmu. Kenapa? Dalam Al-Quran Bani Israel, Allah telah mengatakan uli ruhu min amrihi wa ma'utitu minal ilmi ilal qalil. Itu yang pertama ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, jika ada umatmu bertanya tentang ruh, apa kata Allah? Quli ruhi, katakanlah ruh itu urusan Allah. Wa ma'utitu, hanya sedikit orang yang kuberikan ilmunya, minal ilal qalil. Bukan berarti ilmu ruh itu tidak ada. Bukan berarti orang yang tidak bisa mengetahui tentang ruh itu bukan tidak bisa. Sedikit orangnya. Tidak semua manusia di bumi ini diizinkan Allah bisa berdialog dengan arwah ataupun ruh siapa saja. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang mendasar bagi kita umat Islam ya. Pertama, ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dasar pertama, harus kita pahami. Inna lillahi, datangnya dari Allah. Siapa yang datang? Inna, sesungguhnya. Lillah itu siapa? Lillah itu Allah Ta'ala. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, Allah itu juga raji'un, akan kembali. Jadi kalau kita artikan makna kata inna lillahi ini, Allah datang, Allah kembali. Paham? Ini udah tingkat tinggi pelajarannya. Jadi tolong sahabat-sahabat tausiah Islami memahami tentang ilmu arwah, ilmu ruh. Jangan segampang menuduh orang-orang yang diberi Allah ilmu tentang ruh dan arwah, menuduh orang itu salah. Tidak boleh. Pertama, pahami kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya, lillahi itu Allah, sesungguhnya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya siapa? Ilahi, Allah itu juga. Raji'un, raji'un itu artinya pulang kembali. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhananya, Allah datang ke bumi dan Allah pulang lagi. Paham? Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Yang kedua, kullun nafsin za'iqatul maut. Di situ ada kalimat nafs. Nafs itu bukan ruh. Tapi ulama-ulama kita mengartikan nafs itu adalah ruh. Ruh adalah ruh, berdiri sendiri. Makanya manusia itu dibagi tiga. Ada jasmani, ada rohani, ada jiwa. Jadi jiwa itu dalam bahasa Al-Quran disebutlah nafs. Kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafs akan mengalami, merasakan maut.
Maut itu artinya kalau kamu punya saklar, kalau kamu punya stop kontak di rumah listrik, ya, andai kata ini ada saklar listrik, nah saklar inilah yang disebut dengan maut. Begitu kau picit gini saklarnya, tek, maka matilah lampumu. Begitu kau ginikan lagi, tek, maka hiduplah lampumu. Itulah yang disebut maut. Jadi sahabat-sahabat tausiah Islami, jangan kamu menelan begitu mentah-mentah pemahaman itu, mengatakan itu ruh itu yang datang itu bukan ruh tapi korin, yang datang itu jin fasik, jin kafir, tidak. Karena Allah sudah mengatakan, Allah sudah bersumpah, kuciptakan jiwamu dalam bentuk yang sempurna, ya, yang disebut dengan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, ada jasmani, ada rohani, ada jiwa. Nah sekarang pertanyaannya, yang kita kubur di sini siapa? Jawabannya adalah jasmaninya, raganya. Tapi yang hidup abadi, ruh dan jiwanya. Paham? Nah, di dalam jiwa itu Allah beri 3 kekuatan. Ada syahwat, ada khodok, ada natiqah. Syahwat itu dari bangsa jin, ya. Ulama-ulama kita menyebut dengan sebutan korin, artinya pendamping ayah dan ibu saya dalam hidup dia. Sewaktu ayah saya, orang tua saya hidup di dunia, Allah lahirkan juga korin mereka. Jadi ada jasmani ayah saya dan ibu saya, ada juga korin ayah saya dan ibu saya. Nah korin itu masih hidup sampai sekarang, masih. Tapi apakah korin itu berhak untuk masuk mendatangi rumah-rumah anaknya? Jawabannya itu tergantung ilmu. Karena Allah sudah berjanji, illal qalil, hanya sedikit yang dikasih Allah ilmunya. Jadi kalau Anda tidak punya ilmunya, jangan bicara tentang roh, jangan bicara tentang arwah. Nah sekarang rukun, syarat, dan metode ini yang perlu dipelajari. Bagaimana syarat dan rukunnya untuk bisa berdialog dengan arwah? Arwah siapa saja? Ya ini arwah kaum muslimin. Nah, berapa jarak dinding mereka dengan kita? Kita selalu menyebutnya dengan alam barzah, ya. Alam barzah itu kalau kita pengertikan dalam bahasa kita, yaitu alam yang terdinding dalam bentuk akuarium, ya, seperti akuarium. Jadi alam barzah itu adalah alam yang mendindingi antara manusia dengan arwah, dengan ruh. Nah, maka ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah tentang ruh. Ya Rasulullah, bagaimanakah ruh itu? Kata Rasulullah, ar-ruhu jundun. Ruh itu bagaikan bala tentara. Dia bisa kau perintahkan, dia bisa kau suruh, bisa kau arahkan kemana kau mau. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kalau kita dikasih Allah ilmunya, ruh siapa saja bisa kita panggil, ya, bahkan ruh orang yang dituduh mati COVID corona itu bisa kita panggil. Hei orang-orang yang mati dituduh, kau mati kenapa? Karena COVID, padahal dia tidak kena COVID. Kita panggil, ya. Kita suruh mendatangi rumah orang-orang yang menyuntik ataupun memberikan satu obat serum supaya orang itu tadi mati. Bisa. Kenapa tidak? Kalau di negara kita mengakui dokter forensik. Tahu dokter forensik yang bisa berdialog dengan mayat yang sudah mati? Nah sekarang pertanyaannya, itu ilmu apa? Apakah itu ilmu forensik atau ilmu roh yang dia gunakan? Jawab. Oleh karena itu, perhatikan syarat untuk belajar dan berdialog dengan arwah. Pertama, kau perkuat tauhidmu. Pelajari ilmu kaji dirimu. Yang kedua, rukun untuk bisa berdialog dengan arwah siapa saja. Ada rukunnya. Pertama, rukun batiniah. Antara orang tua dengan anak itu tidak ada ukuran batin anak dengan orang tua itu satu. Ya, di saat orang tua kita hidup, kita pergi merantau, ya, maka ada interaksi batin. Kita pergi merantau seperti saya dulu, saya pergi merantau ke Jakarta belajar sama guru saya rindu sama orang tua saya. Dalam kerinduan itu saya berdoa, ya Allah, aku ingin ketemu orang tuaku, bagaimana mereka di Sumatera, sehatkah mereka? Dalam tidur saya melihat mereka sehat walafiat. Itu artinya apa? Lakukanlah kontak batin dengan arwah. Itu yang pertama syaratnya. Jadi sahabat-sahabat tausiah, kalau kamu ingin bisa berdialog dengan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, lakukanlah kontak batin seperti mana kau kontak batin waktu hidup. Itu yang kedua. Nah yang ketiga,
seseorang guru dengan murid ada kontak batin. Si murid belajar dengan guru, maka ada kontak batin. Ya, begitu juga suami dengan istri ada kontak batin. Paham? Jadi syarat pertama, kau latihlah batinmu, wazahiru wa batin. Kau latihlah batinmu untuk berdialog dengan arwah. Arwah yang paling dekat dengan dirimu adalah kedua orang tuamu. Nah, setelah kau latih, yang kedua, ya, kemudian kau tingkatkanlah kekuatan jiwamu. Kenapa? Untuk berinteraksi dengan arwah ini, kalau jiwamu tidak kuat, kau bisa demam, kau bisa sakit. Paham? Kalau bahasa kami namanya ketoguran. Paksalah pergi ke wak, tolong wak, yo kenapa anakku ketoguran siapa? Arwah ayahnya. Nah, artinya apa? Dimensi jiwa harus kuat, ya. Karena yang kita jumpai itu bukanlah dimensi jasad, tapi dalam bentuk dimensi ruh. Arwah, ruh minan nur. Jadi yang kita jumpai itu adalah nur. Nur yang Allah izinkan berbentuk dengan jasad orang tua kita. Itu syaratnya. Perhatikan itu. Baik, sahabat-sahabat Tosya Islami yang dirahmati Allah. Siapapun Anda, dimanapun Anda, kalau Anda mau mempelajari, bisa berdialog dengan arwah siapa saja, terutama arwah kedua orang tua Anda. Apabila Anda tingkatkan itu, maka Anda bisa berdialog dengan arwah-arwah kaum muslimin yang ada di bumi ini. Dan kalau kamu bertakrub kepada mereka, maka mereka juga bertakrub kepadamu, dan engkau bisa memerintahkan mereka kemanapun engkau arahkan. Itulah kelebihan orang-orang yang dikasih Allah ilmu tentang arwah, tentang ruh. Mudah-mudahan satu hal lagi, apa bedanya ruh yang datang dengan jin? Pertama, perhatikan asal mula kejadian. Allah menciptakan jin. Al-jin, khalaqal jinna minan nar. Itu yang pertama. Allah ciptakan jin itu dari api. Jadi kalau ada kau rasakan di dalam tubuhmu panas seperti api, berarti tubuhmu didatangi jin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya jin dengan arwah? Ya, arwah itu seperti mana yang kita pelajari? Arwah itu minan nur. Arwah itu, ruh itu seperti nur, cahaya. Jadi kalau kau didatangi cahaya, maka hidupmu terang. Ya, terang benderang, karena cahaya yang datang. Bagaimana dengan korin? Korin itu dari bangsa jin. Jin yang bagaimana? Yang sudah bersyahadat. Di saat kau lahir, orang tuamu bersyahadat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Maka korin yang ada dalam jiwamu itu sudah otomatis menjadi Islam. Nah, korin yang datang ke dalam jasmanimu itu adalah korin yang sudah diislamkan. Bagaimana dengan korin-korin jin-jin yang ada yang tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Jadi ada klasifikasinya, ada spesifiknya. Ya. Kalau kita ingin memperdalami tentang ilmu kebatinan seperti itu, kamu harus banyak-banyak belajar ilmu-ilmu tentang tauhid. Itu dulu. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku doakan kamu, sahabat-sahabatku dimanapun ada berada, sehat walafiat lahir dan batin, dan kita diberi Allah umur yang panjang supaya kita lebih bertakwa dan bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.